Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya ibu-ibu semua. Oke, kita tes semangatnya ya. Gimana kemarin? KPPI? Nelayan? Tambahin Nusamba ya? Pasti bisa, harus bisa, yakin bisa, yes kayak kemarin. Pasti bisa, harus bisa. Yakin bisa, yes. Pasti bisa, yakin bisa, yes. Oke, kita tes. KPPI? Nelayan? Nusamba? Pasti bisa, harus bisa, yakin bisa, yes. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, di sesi kali ini kita masuk ke sesi D3 dengan tema sesi memahami biaya produk pinjaman. Ya, tentunya berbicara pinjaman ya Bu ya, terutama pinjaman yang formal maupun semi formal. Ini ada biaya-biaya yang muncul ya Bu ya, yang sudah kita bahas dari kemarin. Nah, tujuan sesi kali ini yang pertama adalah untuk menghitung biaya pinjaman dan kemampuan seseorang untuk melunasi pinjaman, Ibu. Ini yang sangat penting, jadi jangan sampai repayment atau kemampuan calon peminjam nanti tidak terukur, tidak dihitung dulu, sehingga nanti di tengah jalan nanti terjadi tunggakan, atau lebih parahnya lagi macet ya Bu. Yang berikutnya adalah tujuan sesi yang kedua, memahami cara memilih sumber kredit atau pemberi pinjaman dan memilih pinjaman yang tepat ya. Yang ketiga, memperkenalkan secara singkat dan cepat tentang pinjaman usaha. Nah, saya mau tanya ke ibu-ibu, semisal ibu-ibu ini kan butuh pinjaman ya, mau nyari lembaga yang bisa membantu pinjaman. Kira-kira langkah-langkah yang pertama yang dilakukan oleh ibu-ibu apa sebelum datang ke bank? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Oke, agunan. Oke, agunan, persyaratan. Ada lagi Bu? Mungkin Bu? Oke, angsurannya berapa? Bunga agunan. Oke, syarat-syarat. Boleh? Iya. Oh. Iya benar. Oh iya benar Bu. Iya. Oke. Ya. Ya, semuanya benar Bu, semuanya benar. Tapi yang paling mendekati itu tadi dari Bu Siva. Jadi mengukur kemampuan kita ya Bu ya. Ya, kita jangan asal kita butuhnya berapa, ya kan? Kita harus mengukur dulu kemampuan kita berapa sih gitu kan? Apakah 1 juta setiap bulannya atau 2 juta atau 5 juta untuk kebutuhannya yang gede kayak gitu ya Bu ya. Nah kira-kira ini kan kita semua insya Allah setiap bulan ini dapat pendapatan tetap ya Bu ya, baik dari usaha maupun dari gaji ya Bu ya. Dan kemarin sudah dihitung juga ya bareng-bareng. Nah kira-kira berapa besarannya Bu yang bisa kita alokasikan ke angsuran setiap bulannya? Ada yang bisa bantu? 20% dari pendapatan. Berapa Bu? 20%. Oh 20%. Oke, yang lain ada yang oke, dari total pendapatan ya Bu? Maksudnya? Kalau kami, saya Iya. itu kan Pakai mic Bu? uangnya kan harian toh, mendapatkan Oh, iya. uang kan. Kalau pedagang-pedagang itu kan dapat uang kan harian. Nanti di rata-rata setiap bulan itu di rata-rata berapa, terus nanti diambil 20% kemampuan kita untuk bisa mengangsur 20% ya Bu? kredit 20%. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan atau yang beda nggak apa-apa Bu? Kira-kira berapa Bu idealnya Bu? Berapa persen dari total pendapatan kita per bulan?
10 sampai 20%. Ada yang lain mungkin? Oh, enggak apa-apa ya Bu ya. Ya. Oke, nanti kita lihat ya Bu ya. Kita lihat. Nah, kita lihat. Ini saya bagikan. Ini mohon maaf kemarin saya sudah request kalau bisa jangan Soleha, cuman keluarnya masih Bu Soleha Bu. J. Soleha lagi. Pembubaran Soleha. Ya, silahkan. Saya dibantu untuk membagikan ini, dibantu membagikan Bu. Satu-satu J. Ya. Enggak apa-apa. Sudah dapat semuanya? Nanti aja Bu. Taruhin dulu ya. Sudah dapat semua? Yang mau membantu saya membacakan siapa? Yang belum maju siapa tadi? Busum, Bual. Oh Bual, monggo Bual. Wah Bual ini jos ya Bu, monggo Bu. Yang kencang Bu ya, yang kencang nggak usah cepet-cepet Bu. Menghitung biaya pinjaman Anda, kemampuan untuk melunasi hutang. Misalnya setelah berpikir panjang, Anda memutuskan untuk mengambil pinjaman agar bisa membiayai usaha Anda. Selamat, Anda sudah mengetahui seberapa besar dana yang Anda butuhkan dan Anda merasa siap untuk pergi mengunjungi. Enggak, yang ini aja Bu, yang Bu Salehah ini Bu. Oh, iya. Yang bawah, J. Yang di satu ini. Iya. Oh, studi kasus. Bu Jamilah, J. Setelah mengikuti pelatihan pendidikan keuangan, Ibu Jamilah menjadi teliti dalam menghitung angka-angka. Dia memiliki penghasilan tetap sebesar 3.600.000 sebagai pengusaha abon ikan. Oleh karena itu, oh Burita ya Bu. Beda ya Bu? Beda ya? Oh Burita. Oh iya. Lanjut. Oleh karena itu, iya, okay. Ibu Jamilah ingin membeli mesin penekan minyak atau spinner, mesin pendingin dan mesin pres secara kredit. Namun Ibu Jamilah perlu menentukan kemampuan pembayaran setiap bulannya. Pendapatan bulanan yaitu 3.600.000. Kapasitas angsuran bulanan untuk pembayaran Ibu Jamilah bermaksud mengambil pinjaman pribadi 30% dari pendapatan bulanan lebih 1.080.000. Berdasarkan perhitungan ini, Ibu Jamilah sebaiknya tidak membayar lebih dari 1.080.000 per bulan atau untuk semua pinjaman yang mungkin dia ambil. Penghasilan bulanan Bu Jamilah 3.600.000. Kapasitas angsuran bulanan untuk melakukan pembayaran Ibu Jamilah ingin mengambil pinjaman pribadi 30% dari pendapatan bulan kurang dari 1.080.000. Berdasarkan perhitungan ini, Ibu Jamilah tidak boleh membayar lebih dari 1.080.000 per bulan atau untuk semua pinjaman yang mungkin dia ambil. Ya, terima kasih Bu Al. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, kita ulas lagi di depan ya Bu. Pendapatannya berapa tadi Bu? 3.600.000 ya Bu. Berapa persen idealnya angsuran Bu Jamilah? 30% ya Bu.
Berarti berapa Bu? Idealnya setiap bulan angsurannya Bu Jamilah Bu? 1.080.000 ya Bu. Nah ini gambaran bagaimana menghitung kapasitas angsuran ya dari Bu Jamilah. Nah tugas berikutnya, monggo masing-masing menghitung kapasitas angsuran masing-masing. Berarti Bu Al menghitung punya Bu Al sendiri, yang lain menghitung masing-masing. Tapi nggak usah nggak usah dilihatkan ya Bu ya. Monggo Ibu ngukur sendiri aja. Oh iya, pendapatannya berapa, terus di persentase kayak gitu. 3 menit ya Bu waktunya. Pribadi, nggak usah disampaikan temennya ya, ngitung sendiri aja biar tahu Bu. Monggo, jenengan dari apa? Sudah semua? Belum ya? Aku ngintip, orang aku kan sidik, sama kok akeh meneh. Saya cuma ngirim gaji aja. Sampun tuh ya. Ya, kalau sudah itu disimpan ya Bu ya, disimpan dalam hati nggih, nggak usah disampaikan ke temennya, nggih. Ya, itu nanti buat apa namanya ngukur kita. Oh ternyata kita segini idealnya gitu kan.
Ya, ini pertanyaan yang bagus dari Miss Aida ya Bu ya. Misal kita cuman baru 10% yang kita keluarkan untuk angsuran, kita masih bisa nambah 2% lagi, gitu kan? Nah itu masing-masing ya Bu, masing-masing. Oh gitu. Oh gitu mah nggak berani ya Bu. Iya. Ya masing-masing punya rencana keuangan ya Bu ya. Ya. Iya. Tapi misal kita nambah 20% untuk pinjaman. Sepanjang pinjaman itu untuk kebutuhan produktif Bu, yang ada hasilnya bisa subsidi silang juga nanti hasilnya untuk pendidikan, untuk yang lain gitu kan. Ya, memang sejak awal kita nggak merekomendasikan untuk pinjaman itu untuk konsumtif, kecuali untuk kondisi darurat. Untuk kondisi darurat, misal ada yang sakit. Ya, tapi itu kan kebutuhan pokok Bu, nyokolat anak. Kebutuhan yang penting. Iya. Ya, sudah ketemu semua angkanya ya Bu? Sudah ketemu. Bu, sekarang kita kembali ke Bu Jamilah dengan kapasitas angsuran per bulan 1.080.000. Kira-kira saran apa buat Bu Jamilah Bu? Dari jenengan Bu. Sarannya apa? Boleh pakai mic? Menambah pendapatan. Monggo. J. Sarannya apa sarannya buat Bu Jamilah dari jenengan? Sarannya apa? Ya, tadi kan sudah ketemu nih 30%-nya. Jumlahnya 1.080.000. Nah, saran jenengan buat Bu Jamilah apa? Sisanya sisanya dari 30% itu kan berarti 2.520.000. Ya. Kalau di kehidupan sekarang, ya. Nominal sekian itu kan masih sangat jauh. Oh, gitu. Untuk sebulan gitu. Menurut saya sih. Nggak cukup ya Bu? Nggak cukup. Iya, berarti harus menambah pendapatan. Yang lain, kebutuhan yang lain. Iya, makanya nggak cukup, makanya harus menambah penghasilan. Ya, oke. Yang lain mungkin menambahkan atau ada pendapat yang berbeda? Saran apa buat Bu Jamilah? Pas diet tuh. Janda. Oh gitu, iya. Cukup ya Bu. Berarti memastikan kebutuhan pokoknya apa dulu? Oke Bu Isni. J. Oh gitu. Bertahap ya Bu ya. Skala prioritas yang dibutuhkan apa dulu? Kalau Oh gitu. Ya, kalau saya ringkas ya Bu ya. Kalau saya ringkas dari jawaban ibu-ibu tadi, kita ini akan memberi saran kepada Bu Jamilah bahwa ini loh, angsurannya jangan sampai di atas ini gitu loh. Iya kan, gitu kan maksudnya kan? Karena kita banyak kebutuhan yang penting gitu kan. Tadi anak, sekolah ya kan. Oh gitu. Mungkin bisa merubah rencana Bu ya. Misal beli spinner. Mungkin awalnya mau beli yang baru. Kayak gitu ya, beli yang second gitu kan. Tujuannya sama, tapi merubah rencana yang baru menjadi second. Atau yang kita mau menyekolahkan di sekolah favorit yang biaya pendidikannya tinggi, kita geser, pindah gitu ya Bu ya. Berarti saran kita adalah memastikan bahwa Bu Jamilah jangan sampai ngambil kredit yang angsurannya di atas 1.080.000. Gitu ya Bu? Pakat ya? Iya betul.
Nah, setelah itu setelah kita mengukur kemampuan kita, Bu, ketika kita sebelum pengajuan kredit di lembaga keuangan, kira-kira yang kita lakukan apa, Bu? Kira-kira yang kita lakukan apa? Sebelum kita menentukan, aku mau ngambil produk kredit yang ini, besarnya segini. Tadi setelah mengukur kemampuan kita, ini kita berapa sih kapasitas angsurannya per bulan? Yang dilakukan apa lagi, Bu? Kira-kira, Bu? Agunan. Apalagi coba jawaban yang yang agak ekstrim gitu, Bu. Ada lagi agunan. Agunannya harus siap maksudnya ya, Bu? Bu Siva, agunannya harus ada. Apalagi mungkin, Bu? Jangka waktu, ya. Bu Al, yang lain mungkin? Sebenarnya tadi sudah dibantu oleh Miss Dila tadi ya. Miss Dila. Ini, nah, ya kan? Setelah kita mengetahui kapasitas angsuran kita setiap bulan itu berapa, tadi sudah kita sepakati 30% dari total pendapatan kita. Nah, kita harus memastikan ini, Bu. Pas kita ke bank harus memastikan ini. Oke, kita baca bareng-bareng ya, Bu. Yang pertama, apabila melunasnya lebih cepat, bunganya bagaimana lah? Ini kan. Kalau pelunasan dipercepat, maksudnya apakah penaltinya ada, gitu kan? Apakah cuma bayar pokoknya, gitu kan? Ya kan? Apakah dihitung semua total angsuran sampai jatuh tempo, gitu kan, Bu? Ya, kita pastikan juga. Yang kedua, berapa nominal yang bisa kita dapatkan? Oh, mungkin maksudnya gini, dengan jaminan misal BPKB motor PCX misalkan tahun 2024 lah, kita tanya BPKB ini dapatnya berapa ya, gitu kan. Terus terkait jatuh tempo, nah, jatuh tempo itu mungkin masih jangka waktu ya, atau kalau musiman mungkin 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu ya. Jaminannya apa gitu. Biasanya tadi kita mengulas yang tadi lagi, mungkin sertifikat, mungkin bisa BPKB kendaraan bermotor, apalagi, Bu? Suami nggak bisa, Bu, suami, Bu. Nggak bisa jaminkan suami. Oh, Mas, ya bisa, benar, Mas ada. Apalagi tadi? Wah, tepat, Bu. Tabungan ya, tabungan bisa. Jadi kita tetap mendapatkan bunga per bulan, tapi kita juga dapat fasilitas pinjaman dengan tabungan itu dijadikan jaminan. Nah, ini berapa angsuran yang diberikan ya kayak tadi ya? Apa? Dibekukan ini maksudnya? Dibekukan, mungkin maksudnya di pending gitu ya? Terakhir ya, Bu ya? Oke, di lock biasanya kan, untuk angsuran terakhir gitu kan. Terus ada biaya notarisnya apa enggak gitu kan. Notarisnya biasanya apakah APHT dan sebagainya, besarannya berapa ya, Bu? Apakah ada denda? Wah, ini kalau nasabah awal-awal sudah nanya denda ini kayak saya curiga ini, Bu. Iya, punya pengalaman mungkin ya. Dulu pas usahanya menurun gitu kan, pernah telat gitu kan. Ada denda apa enggak? Apakah ada APR nanti yang kita bahas setelah ini. Terus asuransinya apa enggak? Ada apa enggak? Asuransi banyak macamnya. Nanti semakin banyak fitur asuransinya, biasanya beban biayanya semakin tinggi. Jangka waktu, persyaratan, bisa cepat dilunasi apa enggak? Oh, karena kadang ada yang pelunasan dipercepat juga nggak boleh ya, Bu ya, belum jatuh tempo karena, Bu. Ya, kapan cairnya, artinya prosesnya bisa cepat apa enggak. Ya, dan seterusnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa calon nasabah ajukan ke bank. Nah, kira-kira saya mau tanya ke Ibu, kalau kita nanya-nanya yang seperti ini ke satu tempat, apa ke beberapa tempat? Oh gitu, info masih gitu. Info masih biayamu piro gitu Bu. Oh gitu.
Oh gitu, berapa hari cairnya gitu ya Bu? Oh gitu. Oh. Oh gitu. Nggih. Nggih, hubungan baik juga ya Bu. Pakai mic Bu. Ya, berarti nggak cukup ke satu bank, monggo Bu ditambahkan Bu ini. Tidak, Ya. paling tidak cari beberapa info dari nggih. bank-bank yang lain, terus membandingkan dari suku bunganya, terus pelayanannya. Nggih. Kadang masa cairnya itu cepat atau tidaknya. Oh, gitu. Itu tergantung kondisi kita. Misalnya Nggih, kita nggih. kok butuhnya agak darurat, agak pengen cepet, yo intinya cari yang cepet cair gitu aja, kan Nggih. kondisional. Oh kayak gitu. Ya, termasuk pelayanan customer service-nya. Apa itu? Kadang kan ada yang enggak spek, ya enggak gitu ya, care Bu. kayak gitu kan, namanya apa meneh, saya yo wong kampung, jadi kadang pertama masuk buka pintu bank aja ndredeg lho Pak. Dulu waktu pertama kali saya. Alhamdulillah udah beberapa tahun ini enggak kenal bank. Jadi pernah juga ternyata kita mengambil agungan itu setelah pelunasan, ngambil jaminan aja susah. Kita udah lunas, ngambil jaminannya aja ternyata ya memang prosedurnya seperti itu, mungkin kebijakannya, tapi kan saya nggak pernah tahu, jadi agak kesel juga dibuatnya, nunggu tuh sampai 2 minggu. Katanya di tempat saya kan katanya masih disimpan di kantor pusat di Semarang kayak gitu. Dulu BPKB mobil pinjam berapa ya? 20 atau 15 kayak gitu, udah lunas, tapi karena itu BPKB mobil punya bapak saya, jadi kan kekhawatiran mereka itu berlebih, jadi bikin emosional kayak gitu loh. Takutnya saya yang ngibulin orang tua, tapi saya menanyakan di sana tuh jawabannya berbelit-belit, dan akhirnya sampai 2 minggu itu saya baru tahu, oh prosedur bank tuh seperti itu. Oh, itu. Nah, setahu saya ketika kita lunas BPKB pulang kan, setahu saya kayak gitu. Ternyata memang prosesnya panjang. True story ya Bu ya, Uh-uh. pengalaman ya Bu. Jadi Pribadi pengalaman ya. juga Nggih. seperti itu. Kayak gitu. Yang lain punya pengalaman yang sama atau berbeda dengan Bu Isni? Tapi poin besarnya gini Bu, kita kan datang ke tempat yang mau minjamin kita kan nggak cuma satu ya Bu ya, dan kita nanya tadi banyak macam-macam. Itu buat apa sih Bu? Kenapa nggak kita praktis saja lah, udahlah. Oh gitu ya Bu ya. Nah itu tujuannya. Iya. Iya. Oh iya, tepat banget. Ya memang gitu. Memang itu haknya calon nasabah ya Bu ya. Calon peminjam dia mau produk yang seperti apa, karena produk kredit atau pinjaman itu kan macamnya banyak. Disesuaikan dengan rencana keuangan kita. Kebutuhannya berapa, nanti skema pengembaliannya bagaimana gitu kan. Karena kadang untuk usaha-usaha yang mungkin suatu waktu, misal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan kita dapat uang dalam jumlah besar gitu kan, yang mestinya yang mungkin kita bukan nggak tepat kalau ngambil angsuran yang bulanan ya Bu. Mungkin kita bisa ngambil yang musiman ya Bu ya. Musiman ya Bu ya, bisa. Ya itu artinya kan kita harus membandingkan beberapa produk dan fiturnya yang sesuai dengan rencana keuangan kita gitu ya Bu. Ya, jangan sampai salah milih ya Bu. Nah sejauh ini Ibu sudah tahu cara praktisnya belum untuk memperbandingkan itu? Apakah sebatas yo segi total segini kayak murah ini gitu? Oh gitu. Sementara masih dihitung-hitung di total ketemu berapa, yang di sini biaya-biaya redek mengek berapa, dibanding-bandingin. Gitu ya. Sebenarnya ada alatnya Bu sekarang Bu. Ya, tadi yang sudah disinggung sama Mbak Dila. Nah ini. Namanya APR. APR. APR ya Bu ya. Nah,
APR atau annual percentage rate atau tingkat bunga tahunan, ya. Sehingga kita tahu, mungkin selama ini gini Bu, selama ini kita cuma tahu apa yang kita coba saya dibantu, coba siapa yang membantu saya ini terkait bunga. Coba Bu, pakai mic coba Bu, gimana Bu? Ini kan tingkat bunga tahunan, Ya. Berarti apa dihitungnya per tahun atau bagaimana, sama enggak sama tingkat bunga menurun? Oh gitu, jadi ada ya yang tingkat bunga menurun ada. gitu. Jadi APR itu dia menghitung biaya bunga plus biaya administrasi selama 1 tahun. Jadi nanti Ibu bisa ngitung ini, nanti ketemu. Jadi APR-nya berapa persen ya? Misal ada yang 6%, ada yang 2%, ada yang berapa? Nanti bisa dibandingin ini. Masing-masing bank bisa dibandingin. Oh ternyata ini yang paling murah kayak gitu. Nanti ada rumusnya Bu. Jadi APR itu rumusnya total biaya dibagi jumlah pinjaman, plafon pinjaman kita dikalikan 100. Nanti ketemu rumusnya. Nah ini ada cerita lagi Bu. Requestnya kemarin saya padahal Bu Diva ini. Bu Siva. Saleha. Gimana? Ada mulanya enggak? Bu? Oh Mulan Jamila. Belum. Nanti malah bancaan lagi Bu, ganti nama Bu. Sudah dapat semua? Madani nanti. Sudah dapat semua belum? Kalau sudah, saya dibantu membacakan. Siapa yang mau bantu saya? Yang mau bantu siapa? Monggo Mbak. Bu, hebat. Monggo. Ibu Jamilah berencana membeli paket peralatan produk abon ikan, termasuk mesin penekan minyak spinner, mesin pendingin dan mesin press. Dia telah menghitung bahwa dia membutuhkan 15 juta rupiah untuk membeli peralatan ini dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas produksi abon ikannya. Ibu Jamilah meneliti beberapa produk keuangan atau pinjam pribadi. Berikut ini yang direncanakan khusus untuk memenuhi kebutuhannya. Dia mencoba mencari tahu penawaran mana yang paling murah. Ya. Nah ini setelah tadi membanding-bandingkan mana yang paling murah ya Bu ya, kita juga sudah belajar bagaimana menghitung APR ya. Nah kali ini kita selain membantu Bu Jamilah, kita juga pengen tahu ini biaya realnya berapa ini dari masing-masing produk. Nah ini saya bagikan. Beberapa brosur ya Bu ya, brosur kredit. Minta tolong Ibu. Beberapa brosur kredit. Monggo dibagi Bu.
Sudah dapat semua, Bu? Sudah ya? Oke, itu masing-masing dari ibu-ibu sudah mendapatkan rekapan ya Bu, rekapan dari beberapa lembaga keuangan, baik bank lokal, asosiasi keuangan, dan pinjaman digital. Nah, Ibu juga tadi sudah ke beberapa bank ya Bu ya. Ada tadi yang sudah mengunjungi ke Prodakur ya Bu. Ada ke lembaga keuangan mikro, yang ketiga ada pinjaman online juga, sudah melihat pinjaman online juga. Nah ini silahkan ibu-ibu mengisi ya tabel yang masih kosong itu Bu, yang masih kosong itu. Amit Bu. Nah, tabel yang masih kosong ini diisi Bu. Nanti kita akan belajar bareng-bareng berapa sih biaya pinjaman real ya, biaya pinjaman realnya berapa? Waktunya 10 menit ya Bu. Kalkulatornya dimainkan Bu. Coba dibaca, dibuka-buka lagi brosurnya.
Sudah selesai ya Bu? Sudah selesai semua? Wah, itu. Setelah ini Bu. Amin. Nggih. Ada yang mau membantu saya Bu mengisi biaya real dari 3 produk pinjaman tadi. Ada yang bank lokal, ada keuangan mikro, ada digital. Ada yang mau bantu? Bisa maju? Monggo, nggak apa-apa, maju Bu. Spidolnya, monggo Bu. Sebelah sini Bu. Tapi saya mau tanya dulu Bu, berapa Bu? Yang bank lokal berapa? Biaya realnya berapa Bu? Totalnya aja Bu. Kalau yang bank lokal kan ini Bu. Oke, yang bank lokal ini. Ya, diisi dulu Bu. Diisi. Nggih. 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 1.427.844 nggih. Kalau yang keuangan mikro berapa Bu? Berapa Bu? Coba dibacakan dulu aja Bu, dibaca dulu. Ada yang beda? Tadi Bu Al bilang 808.176 untuk total biaya real keuangan mikro. Ada yang beda? Sama ya? Oke, benar Bu, laras. Nggih. 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 Tonyam. Sekarang untuk digital, biaya realnya berapa jenengan, Bu Al? 420. Ya, 591.420 rupiah. Ada yang beda? Sama semua. Oh nggih, leres Bu, nggih. Nggih, matur suwun Bu Al. Bu Andin. Terus Aldebarannya siapa? Ya, bener nggih, leres nggih Bu nggih. Berarti sampun saged saya nggih. Bagaimana menghitung biaya real? Tadi sudah kita APR sudah tahu kan dalam apa namanya? Cerita itu kan sudah ada penetapan APR-nya. Kita sudah menghitung APR-nya masing-masing produk pinjaman. Yang lokal itu 6%, yang keuangan mikro 6,70%, yang pinjaman digital APR-nya 7,2%. Nah, setelah itu kita biar lebih detailnya kita menghitung juga biaya real pinjaman dari pinjaman itu. Nah, dari ketiga sumber pinjaman ini mana yang paling murah Bu? Digital, biaya digital yang paling murah ya Bu ya, paling murah. Oh gitu. Yang kedua apa Bu? Mikro ya, yang agak mahalan dikit lah, sedang lah gitu kan. Yang paling mahal? Bank lokal ya. Oh, iya, iya. Oke, pertanyaannya Bu, kalau kita mau membantu Bu Jamilah, kita nyaranin yang mana Bu? Iya kan uangnya biar sisanya lebih banyak kan? Nggak apa-apa, lanjut Bu. Gimana Bu? Ini yang digital kan yang 590. Iya, digital, nggih. Iya
J. Kalau ambilnya yang jangka panjang, berarti cicilannya kan 1.427.000 nih. Ya. Iya. Berarti kan uangnya Bu Jamilah yang 600 dipotong itu, sisanya kan lebih sedikit, banyakan yang jangka pendek. Iya kan? Ya, kalau kita lihat soal, lihat apa di soal, ini mana yang paling murah ya? Iya. Berarti yang paling murah? Berarti kita nyaranin ini ya Bu ya? Ya, cuman Bu, ini di luar Bu Jamilah Bu. Dalam kondisi-kondisi tertentu, apakah selalu kita ya kalau mau nyari pinjaman yang paling murah? Oh, cepat cair. Ya. Ya, kita kan dalam rangka menghitung biaya Bu ya, biaya pinjaman. Apakah ketika kita mau milih kemana kita mau pinjam, selalu kita ngitung yang penting paling murah? Apakah itu? Coba lihat brosur Bu, coba dipelajari brosurnya. Oh iya deh, angsurannya yang jangka panjang. Maaf, saya lihatnya di saldo akhir ini. Tapi udah bener Bu, ketika tadi di soal ini kan mana yang paling murah untuk Bu Jamilah kan? Sudah bener. Cuman pertanyaannya, apakah kita kalau mau nyari pinjaman selalu kita hanya pakai dasar itu, yang penting yang paling murah? Oh iya. Kita tetap memikirkan ada biaya tak terduga, karena yang namanya jualan itu ada untung ada rugi. Ada kalanya alat itu membutuhkan perbaikan besar, gitu kan. Jadi kalau kita mungkin untuk 30% ini kadang-kadang berat, karena ketika kita bisnis ya, usaha, ada kalanya tiba-tiba ujuk-ujuk mixernya macet. Kita nggak mungkin meminjam punya tetangga, punya teman, karena kita akan memproduksi, kita mungkin akan membeli. Jadi kalau menurut saya kita ambil yang ini yang panjang ini. Oh gitu. Yang lebih panjang, jangka waktunya panjang. Karena bunganya lebih rendah. Ya, artinya bisa beda ya sama sama yang lain ya Bu ya. Iya. Oh gitu. Iya. Iya. Berarti tapi artinya kan di Bu Jamilah dia hanya memikirkan pinjaman saya, pada penggunaan kita di real ya. Ini kan teori, karena realnya tetap kita memikirkan ada biaya entah ujuk-ujuk kompor rusak. Nggih. Masih sebanyak, masih bisa. Artinya terkait biaya itu bukan alasan satu-satunya ya Bu ya. Betul. Untuk menentukan kita mau ngambil mana sih gitu ya Bu. Sepakat ya Bu? Nah gitu kan, mungkin besarannya juga berapa. Karena masing-masing produk ini kan punya ketentuan yang berbeda. Mungkin jangka waktu atau plafon pinjamannya. Ya. Ke yang lain ya Bu. Ya, itu versi jenengan dengan usaha jenengan ya Bu ya. Mungkin ketika saya mungkin hanya ke Bu Al atau ke yang lain, mungkin karena ada rencana keuangan yang berbeda bisa beda ya Bu. Laras napa mboten? Laras nggih? Nggih, laras. Nggih. Karena dari brosur nggih, dari brosur yang jenengan pegang itu punya main plusnya ya Bu ya, punya main dan plus. Nah ini nanti kita 3 kelompok ya Bu ya, bentuk 3 kelompok, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ya monggo, ambil 1 Bu. Siapa ini? 1 semoga dapat Bu, mobil mewah Bu. Amin. Dapat apa Bu jenengan Bu? Bank lokal. Wah. Bentar.
Mikro, dapat apa Bu jenengan? Digital ya Bu. Tadi sudah masing-masing sudah kita mengupas masing-masing produk pinjaman. Ini silahkan masing-masing menentukan ya. Pakai ini aja Bu, note. Buku catatan masing-masing ya Bu. Menentukan masing-masing. Ini bagaimana? Ini pendapat jenengan ya. Masing-masing produk ini pendapatnya jenengan bagaimana? APR-nya itu bagaimana? Ya, misal APR dalam APR biaya pinjamannya. Dalam kemudahan mengaksesnya ini bagaimana? Ini yang bank lokal ya. Untuk yang keuangan mikro juga bagaimana? Terus untuk jumlah yang bisa dipinjam, ada plafon pinjaman maksimal juga di situ ya Bu ya. Kira-kira dengan bank masing-masing yang jenengan pilih tadi, yang 3 kelompok ini bagaimana? Ini frekuensi pembayaran bagaimana? Mungkin jangka waktu maksudnya mungkin. Sesuai dengan ini. Misal produk yang saya pilih, ya, monggo. Waktunya 5 menit ya Bu. Nanti diisi ke depan, ada perwakilan masing-masing kelompok. Bu, masing-masing kan sudah dapat lotre ya Bu ya. Masing-masing tadi juga sudah mengisi tabel ya Bu ya, terkait beberapa brosur pinjaman ya. Nah nanti misal jenengan dapatnya bank lokal. Bank lokal itu
tadi ada APR-nya ada di situ. Itu besaran di situ itu apa? Murah apa mahal apa sedang gitu. Nanti diisinya kata-kata di sini, Bu. Misal jangka waktunya bagaimana nanti dengan produk yang jenengan ambil tadi kayak gitu.
Lihat di brosur tadi. Ketoknya ngantuk Pak. Ini kan ngantuk memang. Jam rawan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Murah, rendah. APR-nya murah, sidik. Kesimpulannya sangat Kan membantu. sudah kita hitung, Bu, biaya apa? Pinjamannya sudah kita hitung. Bu. Basrengin juga, basrengin juga. Ini nih. Dukungan dan ketersediaan layanan keuangan. Layanan non keuangan. Sudah semua? Sudah semua? Oke, kita cek bareng-bareng ya, Bu. Yang pertama kita cek bank lokal ya. Bank lokal APR-nya murah katanya, tim bank lokal tadi. Coba kita lihat bank lokal. Tingkat presentasi bunga pinjaman 6% ya, Bu. Dibandingkan dengan mikro dan digital, apakah lebih murah? Benar ya, Bu ya? Murah ya? Oke, 6%. Oke, kita lihat lagi. Untuk kemudahan mengakses pinjaman, mudah, benar? Benar ya, mudah ya. Karena bank lokal tadi mungkin sudah digitalisasi, jaringannya di mana-mana, jadi mengakses juga mudah. Untuk jumlah yang bisa dipinjam atau plafon maksimalnya berapa tadi, Bu, di cerita itu, Bu? Rp15 juta ya, Bu ya? Kecil termasuk itu, Bu ya? Mikro ya, Bu ya? Oke, kecil. Terus jangka waktunya, Bu? Bank lokal jangka waktunya bisa sampai 3 tahun.
Panjang apa pendek Bu segitu Bu? Panjang ya, bener. Oke. Dukungan ketersediaan layanan non keuangan. Mendukung ya Bu ya. Ya misal jaringan apa namanya kantor ada ATM, ya kayak gitu ya Bu ya. Layanannya lebih mendukung karena banyak jaringannya. Kesimpulannya sangat membantu ya Bu ya untuk apa namanya bank lokal. Sekarang keuangan mikro ya. Keuangan mikro. Keuangan mikro. APR-nya murah apa mahal? Kita lihat coba keuangan mikro. APR-nya 6,7. Ini lebih mahal dari bank lokal Bu ya. Sedang berarti ya Bu? Sedang. Harusnya sedang berarti ini. Dibandingin karena kita memperbandingkan ya Bu ya dengan yang lain ya. Ya, APR-nya sedang. Terus untuk kemudahan mengakses, kalau keuangan mikro biasanya banyak kantor juga enggak Bu? Enggak. Bank mikro. Ya ada lah, tapi enggak kayak bank-bank yang bank ini ya Bu ya, bank lokal ya Bu. Tapi tetap masih mudah ya Bu ya. Masih mudah diakses ya Bu. Oh iya benar, mudah buat sekarang. Terus jumlah plafon yang bisa dipinjamkan. Coba kita lihat bank mikro. Ini plafon maksimal berapa Bu? 20 juta. Lebih gede Bu daripada bank lokal tapi ya Bu. Bank lokal berapa? 15 juta. Ya berarti sedang ya Bu ya. Ya. Terus jangka waktu. Jangka waktunya 18 bulan. Wah, pendek ya Bu ya? Lebih pendek dari 36. Lebih pendek. Oke, benar. Dukungan layanan non keuangan. Biasanya ya mungkin tidak kayak bank lokal ya Bu ya, yang jaringannya di mana-mana mungkin ya. Kayak tadi bank-bank yang jenengan sudah biasa apa namanya mengakses itu, mungkin sedang ya Bu ya. Sedang. Terus kesimpulannya Bu untuk keuangan mikro Bu? Simpulannya ra iso nyimpul. Sedang ya Bu ya, oke. Sangat membantu. Oke, kita lihat yang terakhir, pinjaman digital. Pinjaman digital APR-nya. APR-nya biaya ringan, salah ini kayaknya. APR-nya. Coba kita lihat, kita bandingkan dengan bank lokal sama mikro. Mana yang paling mahal Bu? Digital ya, berarti mahal ya Bu ya? Tinggi. Terus untuk kemudahan mengakses pinjaman digital. Mudah, proses cepat, cuma 3 hari ya Bu. Malah nggak sampai 3 hari kayaknya deh malah ya Bu. Kalau realnya ya Bu ya. Mungkin berapa menit apa berapa jam. Foto-foto, selfie, KTP apalagi Bu. Langsung klunting ya Bu. Wah. Ya. Terus proses plafon yang bisa dipinjam. Nah, terbatas ya Bu ya, cuma 15 juta ini ya Bu. Batasan, ada batasan. Terus untuk jangka waktu
Berapa Bu? Dilihat di brosur Bu, jangka waktunya? Kalau 12 bulan itu kurang panjang apa terlalu pendek? Pendek ya Bu ya. Jangka waktu pendek ya, benar. Oke. Terus dukungan dan keterbatasan layanan non keuangan. Kira-kira bagaimana kalau digital Bu? Sambil tidur bisa akses ya Bu ya. Berarti benar ini. Sangat mudah ya Bu ya. Kita nggak perlu kemana-mana, kita cukup di rumah, bahkan di kamar sambil santuy masuk ke rekening kelunting ya Bu. Ya, sangat mudah. Ya, kesimpulannya berarti untuk pinjaman digital ini akses mudah, bunga tinggi. Ya, benar. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan Bu? Kesimpulannya Bu, dari ketiga produk tabungan, simpanan, kredit ya Bu ya, produk pinjaman yang tadi sudah kita kupas masing-masing dengan karakteristik masing-masing, ada keunggulan, ada kelemahannya. Kita kira-kira mau ambil yang mana ini Bu? Kalau untuk memenuhi kebutuhan pinjaman kita Bu? Lokal. Alasannya Bu? Ya. Tapi plafonnya kecil loh Bu, maksimal pinjamannya Bu. Karena semakin besar pinjaman semakin besar tanggung jawab itu. Oh lah iya, kalau kebutuhan kita gede, iya. Sudah berani pinjam ya sesuai. Oke, artinya gini, iya, benar, iya. Oke, benar, tapi nggak selamanya, mungkin beda orang, mungkin bisa beda pendapat ya Bu. Oh gitu. Yang lain mungkin mana kira-kira yang paling tepat? Kalau kita pas butuh tambahan dana, kita kemana kira-kira? Yang sebelah kiri suaranya? Miss Aida. Iya, monggo. Pendapat jenengan setelah melihat main plusnya, karakteristik 3 pinjaman ini, jenengan mau ngambil yang mana? Mikro. Alasannya Bu? Sudah saja karena saya kan orangnya tidak sabaran. Tidak sabaran. Senengnya cepet-cepetan ya Bu? Tapi kalau teror, Teror. Itu dia, kalau yang itu kan memikirkan risiko juga kalau menjadi. Memang itu tapi kan ada risiko yang harus kita ambil. Kalau keuangan mikro kan risiko tidak begitu berat, masih bisa kita atasi. Oh gitu. Sesuai dengan kemampuan kita bisa mengatasinya kayak gitu. Oh gitu. 36 bulan itu berarti kan 3 tahun. Nggak harus juga ngambil segitu kan Bu, itu kan maksimal jangka waktu kan. Iya. Dan kita juga di ini juga misalnya dari bunga yang harus kita bayarkan. Kalau dikalikan dengan 36 kan juga jumlahnya Oke. Sudah bisa ngitung semua ya Bu ya. Kayak biaya-biaya sudah macam-macam di APR sudah bisa. Yang depan coba. Yang mana Bu? Kira-kira Bu? Mau milih yang mana setelah kita tahu kan ketiga produk ini? Kalau kita butuh dana kita mau kemana? Digital ya Bu ya. Iya. Konsekuensinya ya Bu ya. Ya. Semuanya nggak ada yang salah, semuanya benar semua. Iya. Semua benar. Pendapat dari sayap kanan, sayap kiri dan depan saya semuanya benar. Kesimpulannya adalah apa? Tergantung kebutuhan dan rencana keuangan kita ya Bu ya. Tuh. Tergantung kebutuhan dan rencana keuangan kita. Ibu mungkin selama ini sudah biasa berinteraksi dengan bank ya Bu ya, baik tadi di mikro, bank lokal maupun pinjaman digital. Setahu Ibu ini terkait pinjaman usaha, apa aja Bu itu pinjaman usaha jenisnya Bu? Kur, apalagi Bu?
Kur. Apalagi? Musiman. Boleh, apalagi? Apalagi, Bu? Yang pernah diakses sama jenengan. Musiman benar. Kalau itu berdasarkan skema jangka waktu ya, Bu ya, musiman. Ini iya. Jenis pinjaman usaha tadi kur itu benar. Apalagi mungkin, Bu? Tabungan bukan pinjaman, Bu. Untuk usaha. Ada juga. Tapi ini kita lebih ke fokus usaha, Bu. Lagi ke usaha aja. Kur ya benar. Kur itu pinjaman mikro ya, Bu ya. Namanya kur. Oh gitu, apa namanya, Bu? Pinjamnya di mana, Bu? Nggak bisa. Oh gitu. Anjir. Oh 6 bulan. Oh. Ya, semuanya benar, nggak ada yang salah. Ini saya sampaikan beberapa produk pinjaman yang biasa untuk modal usaha. Yang pertama pinjaman mikro. Mikro itu banyak jenisnya. Jenisnya banyak. Kayak tadi yang disampaikan kur itu juga mikro, Bu. Karena ada batasan plafonnya ya, Bu ya. Karena kan nggak bisa ambil kur 1M gitu, nggak bisa ya, Bu? Nggak bisa kan? Karena mikro. Terus namanya kredit usaha kecil, Bu. Ada kredit usaha kecil. Ini kredit untuk biasanya peruntukannya untuk operasional kegiatan usaha kecil. Yang punya misal usaha bikin abon, bandeng misal. Ini bisa ngambil kredit usaha kecil. Tuh, ada lagi kredit produktif. Ini lebih luas lagi cakupannya. Bisa untuk investasi, bisa untuk modal kerja, bisa untuk operasional usaha dan lain sebagainya. Sebenarnya mungkin ibu-ibu sudah biasa berinteraksi dengan produk ini ya, Bu ya. Cuman mungkin di masing-masing bank namanya mungkin beda. Kalau ini kan saya lebih ke sifatnya ya, Bu. Ada lagi pinjaman multiguna. Jadi biasanya bisa untuk modal kerja, bisa untuk konsumtif, bisa multiguna. Ada lagi mungkin pinjaman koperasi yang tadi Ibu anggota koperasi ya, Bu ya, udah biasa menggunakan fasilitas ini. Namun pinjaman ini ada beberapa kategori terkait usaha. Apakah usaha itu baru mau dimulai? Ada pinjaman yang memberikan fasilitas untuk usaha yang baru mau dimulai. Ada juga pinjaman itu ini boleh ngambil pinjaman ini. Cuman ini sifatnya untuk nambah modal usaha, Bu. Misal usahanya Bu? Misal, Bu, pepes misal ya. Jadi, kalau Bu Siva belum punya usaha pepes, ini nggak bisa ambil produk itu. Bu Siva harus punya usaha pepes dulu, ya. Nanti dari pihak bank datang menganalisa usahanya Bu Siva, mau nambah modal misal, tambah 5 juta misal. Nanti dianalisa, usaha sudah ada, berarti bisa mengambil produk yang tambah modal usaha. Karena usaha sudah ada ya, Bu ya. Oh iya, siap. Ada juga ini pinjaman untuk modal usaha yang sifatnya untuk ekspansi, Bu. Misal ini mau buka cabang ini, Bu Siva di Semarang, pepes Bu Siva, cabang Kendal gitu kan. Tapi lokasi di Semarang. Ada juga yang sifatnya untuk itu. Terus ada lagi untuk penambahan aset produktif. Ini ada juga. Misal mau beli ruko, Bu, jenengan di Kendal, itu bisa untuk pembelian aset usaha.
atau untuk dana darurat usaha. Seperti apa Bu darurat usaha itu Bu? Contohnya? Iya, yang darurat. Ya bisa. Saya pernah lihat itu namanya ini, nama brosurnya solusi cepat. Ya, jadi memang untuk jangka waktunya nggak panjang, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kayak gitu, solusi cepat. Biasanya prosesnya juga cepat, jangka waktunya juga pendek, nggak yang ada 3 tahun gitu, nggak ada biasanya. Bunganya relatif Bu. Kalau pendek justru malah biasanya bunganya kecil Bu. Kalau jangka pendek. Kayak gitu. Bisa jadi kadang ada ketentuan tambahan Bu. Ya, ada ketentuan tambahan, misal pelunasan. Nanti ada penalti ndak kayak gitu kan, seperti yang tadi. Ada mungkin kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ini sesi terakhir, sudah kita belajar bareng-bareng. Sebelum ke sesi berikutnya, masih ada 1 sesi lagi. Setelah itu nanti kita ada sesi penutupan. Setelah kita memahami biaya kredit. Ada yang mau tanyakan mungkin Bu? Cukup? Cukup ya Bu ya. Nah, kesimpulannya tadi sudah kita membahas bareng-bareng terkait memahami biaya kredit. Nah, setelah kita tahu bagaimana biaya kredit itu, tadi kita perlu untuk membedakan beberapa bank ya, untuk kita tahu mana sih yang paling menguntungkan untuk kita. Kita juga harus tahu skemanya juga, kita tahu tadi detail-detail biayanya apa aja ya. Namun kita tidak bisa menyimpulkan bahwa harus ke bank A, ke bank B, ke bank C. Namun kita harus mengambil pinjaman itu sesuai dengan rencana keuangan kita dan kebutuhan kita. Gitu ya Bu ya. Ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.